Hai semuanya, selamat datang di channel Teknologi. Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Dimanapun kalian berada, aku harap kalian semua sehat selalu. Nah teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas mengenai cara menghitung bunga Honest Card. Jadi banyak yang bertanya, apakah kartu kredit Honest Card ini dikenakan biaya bunga atau tidak? Nah langsung saja kita bahas based on websitenya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku sudah mendapat informasi di website resminya bahwa ada beberapa biaya yang harus dibayarkan ketika kalian menggunakan kartu kredit Honest Card ini. Nah, tapi kelebihannya kartu kredit ini tidak membebankan biaya tahunan guys. Kemudian tidak ada biaya pengiriman kartu, denda keterlambatan, biaya transaksi mata uang asing, biaya materai, biaya over limit, biaya naik limit kredit, biaya penggantian kartu. Dan ternyata bunga kalian itu bisa 0% dengan syarat kamu harus membayar lunas tagihan dan tepat waktu. Nah selain itu, karena tidak ada biaya yang lainnya, maka akan dikenakan biaya admin. Di mana biaya adminnya itu bisa kembali lagi saat kamu membayarnya tepat waktu. Nah sekarang aku mau bahas simulasi bunganya ya teman-teman ya. Nah ini ada simulasi bunga mungkin agak jelimet tapi aku harap teman-teman bisa mengikuti penjelasan yang aku paparkan ini ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman yang belum tahu apa itu Honest Card kartu kredit, lebih baik simak video kami sebelumnya ada di channel Teknologi. Kalau kalian malas cari, kalian bisa langsung tab playlist Honest Card ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke bunga ya. Nah teman-teman semua bisa dibaca ya. Jadi bunga itu dikenakan suku bunga tahunan sebesar 21% jika diakumulasikan per bulannya itu adalah 1,75% ya teman-teman ya, dibagi 12 pada saldo yang belum dibayar. Oke. Nah, di sini ada skenarionya. Nah, ini disclaimer ya. Jadi, bunga 0% itu jika kamu membayar lunas tagihan dan tepat waktu. Nah, misalkan kayak gini. Kamu belanja tanggal 7 Mei nih. Kamu belanjanya 1 juta. Terus tagihan kan pencetakan kan keluarnya itu besoknya tuh 8 Mei pembelanjaan dicatat. Kemudian tanggal 16 Mei itu udah ada tagihan tuh 1 juta. Nah, kalau kalian bayarnya itu tepat waktu, kalian tidak akan mendapatkan bunga. Nah, kemudian jatuh temponya itu 3 Juni nih. Nah, sampai jatuh tempo kalian tidak membayar juga tagihan tersebut. Nah, barulah kalau kalian melebihi tanggal jatuh tempo tersebut, kalian akan dikenakan bunga, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi bunga itu akan dikenakan setiap hari mulai dari tanggal cetak tagihan ya, teman-teman ya. 8 Mei kan cetak tagihannya tadi hingga 16 Juni 40 hari. Nah 16 Juni itu misalkan kamu mau bayarnya di tanggal 16 Juni nih. Nah kamu udah dapat bunga guys karena kamu tidak membayar secara tepat waktu. Lalu menghitungnya bagaimana? Nah dari 8 Mei hingga 16 Juni itu kan 40 hari ya. Kita simulasikan kamu membayarnya di tanggal 16 Juni. Nah kamu akan dikenakan biaya suku bunga sebesar Rp23.013. Maaf, kamu akan dikenakan bunga ya. Nah, suku bunganya itu kan 21%. Cara menghitungnya yaitu 1 juta dikali 40 hari per 365 hari dikali 21%. Nah, karena per tahun ya, teman-teman ya. Nah, jadi hasilnya adalah 23.013. Nah, bunganya adalah 23.013. Itu kalau kalian membayarnya di 16 Juni. Lalu bagaimana kalau kalian membayarnya lebih dari 16 Juni? Tentu saja bunganya berlipat ganda. Begitu, teman-teman ya. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung, aku akan bahas ke simulasi kedua atau skenario kedua. Nah teman-teman, lalu bagaimana dengan skenario kedua ini? Nah skenario kedua ini itu kalau kalian membayarnya sebagian di depan ya teman-teman ya.
Jadi ini teman-teman aku mohon maaf ya, jangan lihat gambar simulasi yang ada di bawah ya, karena itu ada kekeliruan. Ternyata sebenarnya aku ambil dari websitenya Anascard, tapi ketika aku pelajari itu dia memang ada kekeliruan ya teman-teman ya. Nah oke, kita langsung masuk ke simulasinya. Nah misalkan kalian belanja 1 juta di 7 Mei. Kemudian 8 Mei itu kan pembelanjaan kalian dicatat oleh si Anascard itu. Nah tagihannya itu keluar di 16 Mei. Nah jatuh temponya itu kan 3 Juni nih ya. Tapi kamu ingin bayar sebagian dulu nih. Karena mungkin lagi ada rezeki lah. Nah kamu bayar di tanggal 24 Mei sebesar 600.000. Berarti sisa tagihannya lagi adalah 1 juta. Nah sisa tagihannya lagi adalah 400.000 ya dari total 1 juta. Nah yang 400.000 kalian bayar di 16 Juni. Dengan kata lain dia melebihi jatuh tempo ya. Lalu bagaimana nih cara menghitung bunganya? Nah jadi ada 2 bunga guys. Yang pertama dihitung dari 8 Mei hingga 23 Mei. Kan tanggal 24 kalian bayar tuh 600.000 kan. Nah itu dihitungnya 1 juta ya. 1 juta tetap 1 juta dikali 16 per 365 kali 21% biaya tahunan. Yaitu 9.205. Nah kemudian bunga yang kedua adalah ketika sisa pembayarannya itu 400.000 dihitung dari 24 Mei hingga 16 Juni. Nah itu 24 hari ya. Jadi pengalinya bukan 1 juta lagi guys, tapi 400.000 begitu. Jadi 400.000 dikali 24 hari per 365 ya guys. Kali 21% yaitu hasilnya adalah 5.523. Nah dijumlahin deh 5.000 tambah 9.000 itu adalah 14.728. Nah jadi kalian harus membayar 1.014.728. Nah itu menurut aku lebih murah ya, maksudnya bunganya lebih ringan dibandingkan kalian membayar langsung untuk tagihan 1 juta dan telat. Begitu ya teman-teman ya. Nah jadi maksud dari bunga 0% ketika kalian membayar tepat waktu itu adalah yang udah aku jelaskan tadi guys. Nah teman-teman sampai sini aku harap teman-teman pada ngerti ya. Jika ada teman-teman yang bingung kalian bisa tulis di kolom komentar, kali aja aku lagi senggang dan aku bisa membalas pesan kalian. Nah jadi kesimpulannya bunganya si Anascard itu 0%. Dengan catatan kamu membayar tepat waktu dan penuh ya. Nah kemudian kalau kamu tidak membayar tepat waktu maka bunga tahunannya itu dihitung 21%, oke? Nah bunga kamu itu akan dihitung per hari guys. Jadi dihitung dari tanggal tagihan sampai kamu membayarnya itu lebih dari berapa hari dari jatuh tempo. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.